Kita mulai aja kayaknya udah semua belum. Tinggal Putri aja sambil nunggu. Boleh, Bu. Pak Imam udah ya? Oh ya udah tuh, Pak Pak Imam. Imam udah semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sekarang kita lanjutkan untuk materi perencanaan rencana aksi yang akan kita lakukan dalam waktu kalau nggak salah sampai tanggal 2, 12 ya. Sebentar saya buka itunya dulu. Sampai tanggal 12. Jadi hari ini agendanya diupayakan dalam satu hari ini kami ya saya dan Bu Arma sudah menyampaikan mengenai rencana aksi yang akan Bapak Ibu buat. Eh, Agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya tidak ada ketentuan bahwa perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu harus ada dua. Mungkin ini suara siapa ya? Agak bocor ya. Rina ya. Rina, ya. Rina, maaf Bu Rina saya nggak Ya dengar. maaf Bu di luar di tetangga ya. Iya kedengeran. Eh, kita Assalamualaikum akan warahmatullahi membuat wabarakatuh. Maaf Bu Ika, Bu Arma. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Bu Arma, ini perangkat pembelajaran untuk dua rencana aksi. Satu rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Maksudnya dua rencana aksi itu kan untuk nanti di siklus 2 ya? Apa gimana Bu? Iya, Ya kan? dua Siklus rencana. 1 mah. Kalau ini kan masih di siklus satu, mungkin barangkali Satu kan di mestinya. siklus satu ini mungkin menyiapkan satu, tapi dimintanya dua ya, dua rencana aksi. Iya kok Dua ditanya dua rencana rencana aksi aksi. untuk ini barangkali ya UKOM sama nanti PPL barangkali ya Bu. PPL-nya berapa kali ya? Untuk di siklus satu Saya PPL lihat satu Bu. Di siklus satu. siklus 1 Oh itu di Ibu kalau ada ya itu ya. ada jadwalnya kalau di saya. PPL mereka itu tanggal 14 6. Lama kok. Jangan-jangan 2 kali ya disuruh bikin ya. Bu Arman, Iya, Bu. Iya dua, karena kan dari dua rencana, dua dua permasalahan terpilih ya, dua permasalahan terpilih berarti itu dijadikan dua rencana aksi. enggak masalahnya ini Bapak Ibu gurunya saya nggak fokuskan mereka ke kelas beda. Mereka fokusnya hanya di kelas yang diajar Bu Arma. Nggak apa-apa Bu. Walaupun satu kelas itu dibuatnya dua perangkat pembelajaran dari dua permasalahan. Oh gitu ya, berarti ya dibuatnya ya. Karena di Nggak tulisannya apa-apa. begini ya, ini begini ya. Jadi nanti satu satu perangkat berarti minimal 2 kali pertemuan gitu ya. Berarti mereka Dua kali buat 4 perangkat. kali. Oh ya, Iya, gitu ya logikanya ya. dua kali Oke, pertemuan. Iya. jadi begini Bapak dan Ibu, Bapak Ibu buat 2 perangkat karena di sini tulisnya seperti ini ya. Saya juga baru muat. 2 perangkat pembelajaran inovatif, berarti 2 rencana aksi, Dua rencana. satu perangkat atau satu rencana aksi minimal 2 kali temuan. Ya, ini yang wajib Bapak Ibu buat. Jadi kalau kemarin kan di LK 2.2 itu disampaikan kalau apa di 2.2 itu masalahnya kan hanya satu yang dipilih. Nah, tapi kan di 2.1 itu masalah yang dipilih adalah dua. Nah, saran saya Bapak Ibu ambil aja dari 2 masalah yang sudah dibuat. Nah, kedua masalah tersebut dijadikan 2 perangkat pembelajaran, di mana setiap perangkat pembelajarannya minimal minimalnya 2 kali pertemuan. Kenapa? Karena mengingat di jadwal saya, memang kalau jadwalnya Bu
Arma barangkali nggak ada ya Bu Arma. Tapi di Nggak ada. jadwal saya itu kita itu akan ini ya penjelasan mengenai PPL ini dari tanggal 9 Oktober sampai tanggal 24 Oktober. Berarti cukup panjang ya, berlangsung selama 2 minggu dan logikanya 2 minggu itu tidak mungkin kalau hanya membuat satu perangkat sekaligus dipraktekkan. Kayaknya agak agak kurang waktunya. Nah, hal-hal apa saja yang akan nantinya Bapak Ibu buat untuk yang kurikulum merdeka nanti akan disampaikan oleh Arma. Saya akan menyampaikan ketika Bapak Ibu masih menggunakan kurikulum 2013, berarti bukan saja RPP yang Bapak Ibu buat, tapi itu juga sudah melengkapinya dengan ada ada tentang bahan ajarnya, ada media pembelajaran yang dibuat seyogianya atau wajibnya adalah menggunakan berbasis teknologi, lalu kemudian LKPD, dan yang terakhir yaitu kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Nah, perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat dan solusi yang memang sudah Bapak Ibu tetapkan. Seperti kemarin misalkan contohnya untuk rendahnya hasil numerasi kepada siswa, maka model yang ditetapkan itu adalah problem based learning. Berarti di dalam RPP-nya harus problem based learning. Nanti saya akan ngecek antara LK 2.2 yang Bapak Ibu sudah buat dengan rencana aksi yang Bapak Ibu buat ya. Kalaupun misal ada pergantian model, Bapak Ibu misalkan merasa bahwa kok agak sulit ya menerapkan model problem based learning atau project based learning di pelajaran matematika, itu sebaiknya disampaikan ke kami ya. Karena nanti kita akan lihat bersama-sama apakah pergantian model itu sesuai atau tidak dengan karakteristik materi yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Seperti yang sudah Bu Arma dan saya sampaikan di kemarin ya, bahwa tidak semua materi bisa di PBL-kan, tidak semua materi juga bisa di PJBL-kan. Khawatirnya ketika Bapak Ibu mengganti tanpa memberitahu kepada kami, tiba-tiba sudah jadi perangkatnya dan itu kemudian dijadikan bahan ujian komprehensif, khawatirnya nanti penguji akan bertanya, kok materinya apa, modelnya PJBL, kan tidak sesuai ya. Kita menghindari kesalahan itu sebetulnya. Jadi dipastikan bahwa setiap pergantian yang Bapak Ibu lakukan untuk model pembelajaran yang nantinya ada di dalam rencana aksi atau perangkat pembelajaran, mohon dilaporkan kepada kami. Nah, ini akan dibuatnya dalam satu paket. Nanti saya akan berikan contoh ya, model-model RPP yang sudah dibuat oleh teman-teman PPG. Penyajiannya boleh itu dipecah-pecah filenya. Misalkan file RPP sendiri, file bahan ajar sendiri, file media pembelajaran sendiri, file LKPD sendiri ya. Lalu kemudian file evaluasi sendiri. Nah, karena nanti di bagian ini di pertemuan di hari ke-13 ya, berarti itu hari ke-13 adalah hari Rabu, kita mengerjakan evaluasi, maka sebaiknya nanti dibagi hari ke-13 hari Rabu baru boleh dibuat lembar evaluasinya. Jadi di hari sampai hari Selasa ini fokus Bapak Ibu lebih kepada ini dulu untuk teman-teman yang kurtilas ya. Artinya RPP, ajar, media pembelajaran, LKPD wajib dibuat sampai kulminasi di hari Selasa. Nanti yang bagian D-nya kisi-kisi instrumen dikerjakan di hari Rabu. Tapi kalau saya bisa memberikan usul, mumpung waktunya ya, ini kan jauh lebih panjang. Khawatirnya nanti ketika di pertemuan hari ke-13, karena ini hanya 1 hari, berarti kan tugas penguploadan itu hanya 1 hari. Seperti kemarin ya, tiba-tiba ternyata malam kita disuruh upload.
Kemarin karena LK-nya tidak banyak, sedangkan kalau kita membuat evaluasi nanti banyak, ada kisi-kisi, ada rubrik, ada instrumen. Oleh karena itu, kalau dimungkinkan, Bapak Ibu langsung saja juga buat sekalian kisi-kisi instrumen evaluasinya. Meskipun nanti kisi-kisi instrumen dan rubrik penilaian ini baru akan diupload di pertemuan ke-13. Ya. Nah, ini saya akan berikan contoh salah satu dari perangkat pembelajaran yang sudah dimiliki oleh peserta PPG ya. Kemarin ini juga sudah dikirimkan oleh Bu Arma kalau nggak salah. Jadi nanti membuat RPP-nya, Bapak Ibu mohon buatnya yang rapih ya. Jadi apa namanya? Ada sebentar saya kecilkan dulu tampilannya. Bapak Ibu sampaikan kelasnya kelas berapa, lalu kemudian ada logo UNJ, disampaikan nama Bapak dan Ibu siapa, lalu nomor peserta, lalu diberikan di sini PPG dalam jabatan gitu ya, jadi rapih. Nah itu boleh menggunakan ornamen-ornamen seperti itu, atau kalau mau polos juga tidak menjadi persoalan. Nah, untuk identitasnya sesuai dengan sekolah asal di mana Bapak dan Ibu berada ya. Jadi kalau memang mengajar di SD Negeri Srengseng, ya silakan mengajar di SD Negeri Srengseng. Nah, kalau bisa ya, saya ingin kepada teman-teman yang menggunakan kurikulum 2013, sebelum poin RPP ini bisa dituliskan mengenai jaringan tema ya untuk mempermudah saya untuk memeriksa apakah Bapak Ibu sudah mengutip muatan pembelajaran yang benar sesuai dengan jaringan tema. Nanti saya akan berikan catatan di sini ya. Ini PDF saya lagi nggak bisa ternyata. Jadi sebelumnya adalah jaringan tema, lalu kemudian baru RPP-nya. Muatan pembelajarannya dipilih. Kemarin kalau Pak Imam menyampaikan ada SBBP, ada apa bahasa Indonesia Matematika IPA, misalkan dalam satu jaringan tema, cukup dipilih 2 muatan saja. Kurikulum 2013-nya wajib tematik ya. Jadi kalau misalkan ada mata pelajaran tunggal, semisal matematika, sebaiknya diganti saja. Cukup 2 muatan dan ingat apa yang saya katakan ketika di dalam jaringan tema itu ada PJOK sebaiknya tidak dipilih oleh Bapak Ibu ya, kita abaikan untuk PJOK. Nah nanti seperti biasa ya kompetensi itu dituliskan. Nah kemudian ini adalah kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini wajib HOTS ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak boleh dalam indikator itu semuanya berada pada ranah C2 saja. Misalkan hanya menjelaskan pengertian, lalu kemudian menyebutkan faktor-faktor, atau mengidentifikasi bla bla bla. Nah itu tidak boleh. Berarti kalau kita menggunakan indikator dengan menjelaskan pengertian, menyebutkan, mengidentifikasi, itu bisa dianggap sebagai indikator kognitif level tingkat rendah ya, dan mohon juga dituliskan dia itu berada pada ranah C berapa. Jadi C ini juga wajib dituliskan karena nanti akan diidentifikasi oleh saya dan Bu Arman. Nah lalu kemudian juga untuk indikator psikomotor juga begini dibuatkan ya, P-nya berapa? Karena kalau kita psikomotor tentu bukan C ya, tapi kita mainannya adalah psikomotorik keberapa, P keberapa. Ya. Kalau nanti di dalam perjalanan kita ketika pembuatan rencana aksi pasti akan ada selalu pembimbingan di dalam proses pembuatan. Jadi apa yang saya dan Bu Arma berikan masukan sebaiknya dicatat ya. Dan itu nanti diperbaiki di dalam tugas Bapak Ibu masing-masing, barulah kemudian nanti diupload di dalam LMS. Lalu pesan saya adalah begini, untuk indikator kognitif maupun indikator psikomotor ya, ini itu sebaiknya minimal 2. Jadi jangan hanya indikator itu dibuat
untuk satu kompetensi dasar. Itu tidak boleh karena memang di dalam instrumennya tidak boleh ada tulisan minimal 2 indikator. Ya, jadi kalau seumpamanya Bapak Ibu hanya buat satu indikator saja untuk satu tadi, tentu nilainya nggak bisa sempurna. Ya, jadi ingat apa kata saya, untuk satu tadi minimal 2 indikator. Nah, lalu kemudian setelah itu di bawahnya itu adalah mengenai ilmu pengetahuan alam sesuai dengan muatan pembelajaran yang Bapak Ibu tadi sudah terangkan di bagian atas. Nah, ketika Bapak Ibu merasa begini, oh kok kayaknya lebih mudah saya mengajar IPA duluan ya daripada bahasa Indonesia. Tidak apa, saya membebaskan. Jadi tidak harus sesuai dengan apa yang ada di jaringan tema. Untuk urutannya boleh bergantung kepada fleksibilitas Bapak dan Ibu, tetapi yang jelas adalah di dalam RPP Kurikulum 2013 hendaknya dilakukan secara tematik. Nah, lalu berikutnya itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, Bapak dan Ibu, dia haruslah sesuai dengan jumlah indikatornya. Jadi kalau indikatornya yang sudah dibuat dari 2 muatan itu berjumlah 6 ataupun berjumlah 8, maka tujuan pembelajarannya juga berjumlah 8. Yang menjadi sorotan dari PPG itu adalah kondisi di sini. Ya, dia ada tipek. Jadi setelah mengamati teks eksplanasi tentang listrik yang ditayangkan dari PowerPoint, berarti kalau PowerPoint kita memasukkan unsur teknologi di dalamnya, maka sebetulnya media pembelajarannya sudah menggunakan kaidah tipek. Ya, tapi kalau semuanya itu menggunakannya media yang berbasis sederhana, sebaiknya dihindari. Ya, jadi salah satu muatan pelajaran yang ada di dalam RPP Bapak Ibu wajib menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Boleh PowerPoint, boleh video, terserah Bapak Ibu ya. Nah, lalu kemudian untuk poin berikutnya adalah Bapak Ibu sampaikan apa penguatan pendidikan karakternya. Tunggu sebentar, saya cari mouse ya. Nah, ini dituliskan di bagian RPP. Lalu kemudian materi pembelajarannya tidak perlu banyak-banyak ya. Jadi cukup materi apa sih yang mau diajarkan kepada siswa untuk pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran IPA. Lalu kemudian untuk model ini harus menuliskan sesuai dengan apa yang terjadi di dalam LK 2.2. Kalau Bapak Ibu bilang bahwa modelnya itu adalah project based learning, maka di dalam langkahnya juga ataupun di dalam RPP-nya wajib project based learning. Ya, ini nanti yang akan kami cek. Nah, lalu kemudian medianya, bahannya, sumber belajarnya. Nah, yang kita akan lihat sekarang ini adalah langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajaran dibuat kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Meskipun sebetulnya ketika Bapak Ibu buat RPP yang real ya, yang artinya yang biasanya Bapak Ibu buat tidak pernah mencantumkan hal-hal seperti ini ya. Tapi mohon untuk keperluan PPG itu wajib dituliskan poin-poin ini. Misalkan kalau peserta didik bersama guru berdoa, doa dipimpin oleh siswa yang datang paling awal, ini Bapak Ibu sebetulnya mau melatih siswa di unsur yang mana, gitu, supaya ketahuan bahwa Bapak Ibu memahami konsep ini. Lalu kemudian juga di bagian persepsi. Kalimat ini itu mengandung apa saja. Oh, dia ternyata saintifik ya. Dia melibatkan unsur mengamati dan kemudian ada tipeknya. Kenapa ada tipeknya? Karena ada PowerPoint-nya. Nah, ini nanti akan dijadikan biasanya pertanyaan kepada saat ujian komprehensif. Nah, ada lagi di sini 4C ya. 4C itu bukan berarti dalam satu kalimat harus 4C semuanya harus ada, tidak. Kalau di dalam satu kalimat ini hanya ada communication ya nggak apa-apa. Tapi nanti di kalimat yang lainnya atau di kegiatan yang lainnya ada untuk critical thinking, ada untuk
kreatif thinkingnya gitu ya. Nah, yang paling menentukan sebetulnya adalah pada bagian kegiatan inti. Kalau tadi RTP ini menggunakan PJBL atau Project Based Learning, bahasa Indonesia dan IPA, itu tidak berarti bahwa bahasa Indonesia dan IPA itu keduanya dijadikan project based learning, tidak. Jadi satu saja yang dijadikan project based learning, boleh bahasa Indonesianya, boleh IPA-nya. Nah, kalau kita lihat dari ini yang dijadikan sebagai project based learning itu adalah pada IPA-nya. Bahasa Indonesianya biasa diberi apa namanya siswa mencermati teks eksplanasi, lalu siswa bertanya jawab, lalu siswa dibagikan LKPD, mengerjakan LKPD, ya. Lalu mempresentasikan mind mapping yang sudah dibuat. Ini kan cenderung masih biasa saja untuk bahasa Indonesianya. Tapi kemudian ketika kita masuk kepada muatan pelajaran IPA, barulah yang namanya langkah-langkah PJBL ini ada. Langkah pertama, pengenalan masalah apa sih yang dilakukan oleh siswa. Dan ingat bahwa RTP ini untuk merancang kegiatan belajar siswa, bukan merancang kegiatan guru di dalam mengajar, sehingga kata awal yang ada dalam setiap kalimat tidak diperkenankan kebanyakan guru. Ya, misalkan guru memberikan video, guru memberikan penugasan, tidak. Tapi dibuat kalimat pasif. Siswa atau peserta didik diberikan bla 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 bla. Peserta didik dibentuk menjadi kelompok. Keaktifannya terletak pada peserta didiknya, bukan pada gurunya. Ya. Nah, begitu juga untuk PJBL-nya. Ini mulai dipertimbangkan sampai pada nanti hasil akhirnya atau langkah ke-6 dari PPJBL yaitu evaluasi dan refleksi. Nah, di bagian kegiatan penutup ini yang sering kali dilupakan oleh para peserta PPG itu adalah terkait dengan tindak lanjut ya. Dan di sini juga kita lihat belum ada tindak lanjutnya. Jadi tindak lanjut itu kan bisa berupa remedial atau bisa juga berupa pengayaan. Jadi ditentukan mau dia remedialnya apa, pengayaannya bagaimana mohon dituliskan di bagian kegiatan penutup. Nah, berikutnya lagi ini adalah teknik penilaian. Di teknik penilaian seperti yang saya sampaikan, itu tidak hanya penilaian yang sifatnya pengetahuan saja. Tapi ada tiga, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Ini ketiga-tiganya akan dibuat nantinya di dalam instrumen penilaian. Tapi untuk bagian di dalam RPP ini tidak perlu semuanya dituliskan. Ya, Bapak Ibu boleh menuliskannya seperti ini. Nah, lalu kemudian di apa namanya dibubuhkan tanda tangan. Tidak perlu pakai tanda tangan kepala sekolah juga tidak apa, ya. Karena yang mau dilihat sebetulnya seberapa dalam pengetahuan Bapak Ibu terkait perangkat pembelajaran. Nah, berikutnya kalau sudah itu adalah bahan ajar. Sebaiknya kita membatasi antara file antara RTP bahan ajar media pembelajaran boleh dengan halaman cover seperti ini ya. Jadi biar terlihat rapi gitu, dilihatnya juga enak. Nah, di dalam identitas bahan ajar ini tidak berarti bahwa bahan ajarnya dipisah antara bahasa Indonesia dan Pak, tetapi disatukan di dalam satu file yaitu bahan ajar. Ya, nanti dituliskan kembali apa untuk indikatornya, lalu kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa, ada peta konsepnya, lalu kemudian ada materinya. Dan satu hal yang saya wanti-wanti dari Bapak dan Ibu, bahan ajar itu bukanlah hanya copy paste dari buku siswa. Kalau copy paste dari buku siswa itu bukan bahan ajar. Untuk apa guru membuat bahan ajar kalau dia copy paste dari buku siswa? Jadi ketika Bapak Ibu membuat bahan ajar bisa dapat referensi dari internet. Ya. Jadi nggak hanya copy paste dari apa yang ada di buku siswa karena nggak ada gunanya kita membuat bahan ajar copy paste dari buku siswa. Kan sudah ada buku siswanya gitu ya. Jangan seperti peserta PLPG saya dulu, mereka cenderungnya menggunting, difotokopi, digunting, lalu kemudian ditempelkan di bagian bahan ajar itu yang paling saya bilang
kesalahan paling fatal ya. Jadi sebaiknya hal-hal teori yang ada di sini Bapak Ibu bisa lihat dari sumber referensi internet ya. Nah, lalu kemudian nanti nah ini kayak misalkan ini ya, ini tadi ada bahasa Indonesia, lalu kemudian di sini adalah IPA. Persis, jadi buat bahan ajarnya rapi, ada rangkumannya, ada referensinya. Jadi kami bisa tahu sebenarnya ini dari mana. Dan kalau tidak salah, di bagian rencana aksi ini juga Bu Arma juga menilai. Jadi nanti nilai saya dan Bu Arma akan dibagi dua. Mungkin kalau tugas kemarin saya tunggal yang menilai, tapi kalau sekarang ini sampai nanti TPL, Bu Arma dan saya yang menilai ya. Jadi Bapak Ibu akan banyak mendapatkan masukan dari kami berdua dimulai dari penugasan ini. Nah, berikutnya lagi ada media pembelajaran. Untuk media pembelajaran awalannya sama ya. Untuk apapun yang dilakukan, mohon jangan lupa untuk apa selalu mencantumkan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Karena itu akan menjadi patokan bagi kamu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu membuat PowerPoint, bisa dituliskan di sini PowerPoint-nya. Kalau memang mau membuat video, cantumkan link videonya. Ya. Boleh tidak harus membuat sendiri video pembelajarannya, tapi paling bagus memang membuat sendiri dari YouTube ya. Nanti saya akan klik-klik seperti ini kan, apa namanya? Saya bisa ya ini ya. Saya bisa langsung tahu ini posisinya ada di mana video ini. Nanti saya bisa cek nih sebelum Bapak Ibu PPL. Nanti ini ya. Jadi ini kan bukan si peserta PPG-nya yang membuat, tapi dia juga copy paste dari apa yang ada. Mohon di bagian media pembelajaran jangan pernah membuatnya misalkan Bapak Ibu menggunakan Google sebagai sumber referensi. Nanti di copy paste gambar Google dimasukkan ke dalam file media pembelajaran. Bapak Ibu menggunakan Google Classroom. Nanti di copy paste gambar Google Classroom lalu dipindahkan ke file media pembelajaran. Itu seperti peserta saya kemarin dari Kerawang ya. Bersama Bu siapa waktu kemarin itu Bu Asih kalau nggak salah guru pamong saya bilang mana ada pembelajaran media pembelajaran seperti itu ya. Ketika Bapak Ibu menggunakan PowerPoint, isinya itu yang diberikan ke saya atau diupload di dalam LMS. Bukan Bapak Ibu menunjukkan kepada kami. Bapak Ibu menggunakan PowerPoint, tidak seperti itu pola pikirnya. Ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu mau membuat video, alamat YouTube-nya di mana? Jadi kalau mau membuat video pembelajaran sendiri, selalu diupload di YouTube. Jadi kami tidak menerima dalam bentuk Google Drive. Karena kalau dalam bentuk Google Drive, kalau kita ditinjau oleh GTK nggak akan kelihatan di Google Drive-nya itu. Khawatirnya sudah dihapus. Tapi kan kalau di YouTube dia bisa dilihat kapan saja, gitu ya. Nah, kalau ketika PJBL pastikan bahwa di bagian media pembelajaran juga bisa terlihat PJBL-nya. Ya. Lalu kemudian ada lagi untuk, nah ini PowerPoint-nya bisa dimasukkan ke dalam sini untuk PowerPoint-nya. Jadi untuk bagian ini mohon kalau Bapak Ibu nggak punya kemampuan teknologi yang baik ya, bisa minta tolong orang. Jadi saya memperbolehkan, boleh minta tolong anaknya, boleh minta tolong teman, atau boleh juga Bapak Ibu meng-hire atau membayar orang-orang yang bisa membuat PowerPoint, tidak apa. Yang penting adalah konten di dalam media pembelajaran itu yang punya ide dan konsep adalah Bapak Ibu. Jadi teman-teman tuh hanya membantu dari segi perangkatnya saja, ya. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah LKPD. LKPD itu tidak hanya, ya termasuk bahan ajar, media pembelajaran, LKPD itu tidak hanya untuk mata pelajaran yang di PJBL-kan, tidak, tapi kedua muatan pembelajaran yang sudah ditentukan di awal, misalkan bahasa Indonesia dan IPA, berarti buat media pembelajarannya ada tentang bahasa Indonesia, ada IPA, buat LKPD-nya ada bahasa Indonesia dan IPA, lalu kemudian buat bahan ajarnya juga bahasa Indonesia dan IPA. Makanya saya bilang 2 muatan saja. Karena kalau 3 sampai 4 muatan nanti Bapak Ibu agak membingungkan.
Nah, berikutnya ini adalah LKPD ya, Bapak Ibu buat semuanya. Sampai nanti pada untuk instrumen. Nah, untuk instrumen ini harus lengkap. Jadi dimulai dari adanya apa kisi-kisi ya, kita cari dulu kisi-kisinya dia ada tidak. Ini adalah kisi-kisi penilaian pengetahuannya, harus ada ininya ya. Nanti soal pertanyaannya, pengetahuannya, lalu kemudian jawabannya juga ada, termasuk untuk unsur afektif dan psikomotoriknya juga juga ada. Nah, ini memang kalau saya katakan cukup banyak tugas Bapak Ibu mulai hari ini sampai 73 halaman. Nah, saya cek dulu di bagian LMS saya, Bapak Ibu itu saya matikan dulu ya. Maaf Bu Ika, saya mau tanya nih, maaf. Tadi dulu buku semua, sebentar buku Telat, semua. Saya sebentar buku semua. telat Saya muncul cari soalnya. ininya dulu. Ya, bentar ya. Saya inikan dulu untuk instruksi tugasnya. Terus sebentar ya buku semua. Bapak Ibu di bagian sini juga nggak ada keterangan ya berapa perangkat yang akan Bapak Ibu buat. Jadi nanti saya minta waktunya sampai siang. Saya akan tanyakan ke Bu Yustia dulu berapa perangkat yang akan dibuat ya. Nanti segera akan saya kabari. Di LMS saya juga nggak kelihatan soalnya. Di LMS hanya terlihat bahwa harus ada unggahan tugas aja bilangnya gitu. Untuk rencana aksinya, saya lihat instrumennya dulu. Oke, kita bicara instrumen sekarang ya, biar Bapak Ibu paham apa yang akan dinilai oleh Bapak Ibu. Jadi saya dan Bu Arna itu diminta untuk melakukan ini penilaian kepada Bapak dan Ibu ya. Yang pertama itu tentunya adalah keberadaan dari perangkat pembelajaran ya. Jadi misalkan apakah seluruh kolom perangkat pembelajaran itu sudah Bapak Ibu isi dan Bapak Ibu buat dengan baik ya. Lalu yang pertama, kelengkapan modul itu atau RPP. Apakah semua informasi atau komponen-komponen yang tadi saya sampaikan untuk RPP PJBL, kalau sebelumnya model PJBL itu sudah dituliskan atau belum ya. Ketika untuk sangat baik itu dia adalah skor 86 sampai 100. Nah, begitu juga untuk komponen utama, kesesuaian tujuan dan indikator.
mohon apa yang tertera di dalam indikator itu juga tertera di dalam tujuan pembelajaran ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu buat indikator untuk 2 muatan pembelajaran ada sebanyak 8 indikator, maka tujuan pembelajarannya juga sebanyak itu. Jadi jangan sampai indikatornya ada 8 tapi Bapak Ibu buat tujuannya hanya sebanyak 6 karena nggak sesuai. Nah, lalu kemudian untuk bahan ajar dan sumber belajar. Jadi bukan berarti bahwa ketika Bapak Ibu buat dimulai dari RPP sampai instrumen evaluasi itu hanya satu penilaian tidak, tapi kesemuanya itu memiliki poinnya masing-masing. Misalkan bisa saja Bu siapa misalkan Bu Kusumo ya mengerjakan RPP-nya bagus, tapi untuk media pembelajarannya salah, ya berarti dia akan mengurangi nilai untuk keseluruhan perangkat pembelajarannya. Misalkan kita cek di sini ya, untuk model penilaiannya. Nah, ini akan ada nilai ya. Eh, ini memang dia akan memberikan catatan komentar ya apa yang dimiliki, tapi rubrik penilaiannya saya ambil dari sini. Ya. Jadi apa sih yang akan dinilai dari bahan ajar, apa yang akan dinilai dari LKPD. Jadi untuk menilai perangkat pembelajarannya juga butuh waktu, ya. Karena kan satu orang berarti kan dia akan dinilai dari segi 5 penilaian. Jadi mohon sekali untuk perangkat pembelajaran ini dilakukan sebaik mungkin. Kalau memang nanti mau direvisi, akan ada bagian revisi di saat saya dan Bu Arma memberikan masukan untuk pengerjaan Bapak dan Ibu. Kira-kira begitu untuk yang kurikulum 2013. Ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu. Ibu Ika mau nanya. Ya. Bu Ika. Iya, Pak Imam. Itu kalau untuk yang tadi apa namanya media pembelajaran untuk apa PowerPoint, kalau tadi kan pemilihan ya misalkan tidak memakai PowerPoint tapi video. Nah, boleh kan salah satu ya Bu Ika ya? Boleh salah satu aja Ya. Pak. Jadi Untuk nggak perlu videonya dua-duanya. misalkan kami buat dengan tidak apa namanya dengan kenyataan, maksudnya dengan mempergunakan di ruang kelas dengan anak-anak gitu loh. Kita combine kayak gitu Bu Rika. Bisa nggak? Kalau kan karena gini Pak Imam, sebetulnya kan kalau media pembelajaran berbasis lingkungan boleh ya. Tapi karena ketentuan PPG itu kita mau ada unsur teknologinya, kalau di luar kelas kan nggak bisa. Gimana listriknya nanti? Enggak di dalam kelas Bu Rika. Oh, di dalam kelasnya gimana? Di dalam kelas misalkan media yang kita pakai video kan. Nah, kita ngambil syutingnya kita untuk contoh modelnya ya anak-anak gitu Bu Rika. Contohnya materi apa itu Pak? Yang kayak gitu. Matematika peragaan misalkan, peragaan Peragaan apa Pak? matematika. Kan nanti kan media pembelajaran saya agak nyambung nih perangkatnya ya kan. Iya, yang penting kan nyambung dengan perangkat yang saya ajukan gitu loh. Kayak tadi kan contoh yang Bu Ika kasih kan Kalau pembelajaran ini kan hanya untuk kayak model apa? Model ngambil-ngambil dari apa namanya space Google gitu ya kan. Oh, Kreativitas. jadi maksudnya Bapak kalau misalkan Bapak mau mengajarkan tentang aritmatika gitu, yang menjadi objek videonya anak-anak gitu maksudnya. Iya, iya. Enggak, daripada anak-anak yang menjadi objek videonya lebih baik Bapak. Iya, Bapak ngajar. sama saya gitu loh. Enggak, anak-anaknya enggak ada. Kalau Oh, anak-anaknya gitu. ada, anak-anak bingung. Anak-anak jadi cuma nonton video tentang Oh iya, orang iya. lagi belajar aritmatika, Oh iya, tapi subjeknya bukan berarti saya ya. belajar tentang iya. Subjeknya saya berarti ya. Iya, Ya, ya. jadi misalkan kalau Bapak tadi kayak rangkaian listrik, Bapak mau buat videonya sendiri. Bapak nyontoin, jadi kamera itu mau Oh ya, fokus ke tangannya Pak Imam ya, dari aktornya. atas. Aktornya saya ya. Ini loh Oh ya. caranya, iya akunnya Ya maksud Bapak saya aja. itu Anak-anak Wika. jangan Ya jadi maksud aktor. saya itu. Boleh, Balik saya boleh, boleh. ngomongnya. Iya. Nggak apa-apa ya. Boleh kok Pak Imam. Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tinggal nanti Iya. durasi dan
dan gimmick-gimmicknya gini nanti saya Ya, buat. betul, betul. Betul. Ingat Terus Bapak untuk dan Ibu, untuk untuk PPL-nya nggak boleh lama-lama ya. ya untuk Gimana? media itu ditentukan nggak ada berapa video atau gimana? Paling tidak ketika dua muatan pembelajaran Ada contoh ya, yang satu ya. Pak Imam pilih satu, tapi Hmm. satunya lagi tetap harus ada media, Oh meskipun jadi iya medianya jadi tiap tiap yang bahasan pokok bahasan harus ada contoh satu media iya pembelajarannya ya. betul, betul Pak Imam, betul. Izin bertanya lagi saya Bu Ika. Masih Bu Bu Ika. Kusumo kali ya. Iya sama-sama Pak Imam. Ya Silakan Bu Bu, Kusumo, Bu Ika. ya, Nanti Bu Kusumo dulu ya. ya Silakan siap Bu Bu. Kusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bu Ika, Bu Arma, saya telat. Jadi saya belum tahu yang diarahkan dari pertama ini LK 2.3 ini bikin RPP apa Bu? Rencana aksinya maksudnya Bu. Terima kasih Bu, saya Ya, benar nih, baru nggak ngerti Bu. Makasih Bu. sama-sama. Jadi tugas kita hari ini, Bu Kusumo pakai kurikulum Merdeka apa 2013? Urmer Bu. Kurmar. Nah, Iya. tadi kan yang saya sampaikan baru yang Kurtilas, Bu Oh iya. Kusumo. Nanti kan yang Iya. kurikulum Merdeka dengan Bu Warna ya. Tapi Ya. teman-teman yang Kurtilas itu, mereka kan diminta untuk membuat RPP, bahan ajar, media pembelajaran berbasis teknologi, Iya. LKPD, dan untuk apa paket instrumen penilaian. Itu Iya. untuk Kurtilas. Tapi kalau yang kurikulum Merdeka kan tentunya juga paling tidak sama nih, paketnya sama banyak. Meskipun Iya. mungkin kalau kurikulum 2013 kan dia ada pelajaran tematik ya, agak mikirnya di Iya. tematik. Nah kalau kurikulum Merdeka kan dia ada separated subject ya, jadi nggak perlu tematik. Tapi Iya. tagihannya saya rasa masih sama Bu Kusumo. Iya. Iya ya Bu. Nah, nanti untuk poin yang ini, yang apakah harus buat dua rencana aksi, di mana satu perangkat itu minimal 2 kali pertemuan, Bu Kusumo. Jadi misalkan Bu Kusumo buatnya kelas apa, kelas Kelas 4. 5, kelas 4, Ya. tetap misalkan kelas 4 IPA untuk hemat listrik, misalkan begitu ya Bu Iya, Kusumo. hemat Nah, energi. hemat energi. Nah, itu harus minimal 2 kali pertemuan di setting ya. Terlepas nanti di dalam PPL-nya mana yang mau di pertemuan mana yang mau dipakai, tapi baik itu Kurtilas maupun kurikulum Merdeka di dalam perangkat pembelajarannya minimal 2 kali pertemuan yang dibuat. Iya. Ya, terima kasih Bu Ika. Sama-sama Bu Kusuma. Silakan Bu Ika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya Bu Ika, tadi Ibu menjelaskan untuk perangkat pembelajaran semua harus dibuat dalam satu file. Artinya mulai dari RPP, kemudian mulai dari bahan ajar, LKPD, kisi-kisi, evaluasi, sampai ke remedial. Mohon dijelaskan kembali Bu, apakah itu wajib satu file atau dipisah-pisah? Terima kasih Bu. Boleh pisah-pisah, boleh satu file. Saya biasanya membebaskan ke peserta enaknya yang bagaimana. Nggak apa-apa sih, terserah. Kalau memang Bapak ya, merasa lebih enak terpisah-pisah, silakan. Tapi yang penting untuk saya dan Bu Arma, semua komponen unsur yang ditagihkan kepada Bapak Ibu yang ada di dalam perangkat pembelajaran harus dikerjakan. Gitu aja Bu Ika. Masalah teknis penyajiannya boleh apapun. Ya siap. Mohon ini lagi Bu, kalau bisa untuk urutan-urutan perangkat pembelajarannya apa saja kalau memang dipisah-pisah dan kalau disatukan itu juga apa saja. Terima kasih Bu. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan Bu, nggak ada bedanya. Nggak ada Sama. bedanya. Ya, ya, Bu. Jadi apa tadi RPP, bahan RPP, ajar, bahan ajar, kemudian Media, media, kemudian LKPD, KPD. sama dan penilaian. evaluasi. kisi-kisi, Kisi-kisi instrumen. instrumen, rubrik penilaian ya. Makasih Bu Ika. Sama-sama. Jadi intinya boleh dipisah-pisah ya Bu. Boleh, silakan Ibu. Makasih Bu. Iya, Boleh sama-sama. dipisah, cuma nanti kalau nggak salah ya pengalaman tahun lalu itu kalau nggak salah Bu Ika teman-teman itu ternyata pas mau upload tuh di diminta dari semua file tuh kilobit kebesaran ininya ya filenya ya. Jadi akhirnya dijadiin satu, diperkecil baru bisa upload. Tapi nanti lihat lagi tagihan di LMS sih sebetulnya ya. Saya lagi nanya ke Bu Yustia, moga-moga Terima Bu kasih Bu Yustia Aini. cepat responnya. Sama-sama Bu. Oke.
Oke, selanjutnya barangkali Ada kita lagi bisa lanjut di teman-teman, kurikulum. Kurtilas nggak ada ya? Iya, kalau nggak ada Merdeka ya? Ya silakan Kurtilas. Bu, Kontrol Merdeka. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika. Nah, oke teman-teman tadi sudah mendengarkan ya terkait penjelasan kurikulum 2013. Pada dasarnya memang dalam perkuliahan PPG dalam jabatan ini, perangkat pembelajaran itu ada dua, menggunakan kurikulum 2013 dan menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kalau di Kurtilas kita sudah terbiasa dengan KIKD ya. Itu terdapat dari Permen nomor 37 tahun 2018. Kemudian dalam pembuatan RPP juga harus membuat pembelajaran yang inovatif, berpeserta peserta didik, berkolaborasi guru dan peserta didik. Kemudian juga jangan lupa selalu ada tujuan pembelajaran, indikator menggunakan KKO level 2, 3 yang isinya tentunya menjelaskan HOTS. Dalam RPP juga pembelajarannya langkah-langkahnya kita ketahui bersama ada PBL dan PJBL. Nah, di dalam sini kan sintaksnya pasti ada HOTS, TIPEK, 4C, kemudian PPK, dan literasi. Nah, untuk kurikulum Merdeka, kita kenal di sini ada CP, TP, dan ATP yang dikembangkan untuk modul ajar. Nah, ini bisa kita dapatkan dalam, coba saya share ya. Mana ya CP, TP? Di mana ya? Ambilnya di sini barangkali ya. Hmm. Nah, di sini ya, badan kita dapatkan dari badan Bu Arma, standar, Bu Arma, Bu ya, Arma itu masih ya. nama file, belum filenya, si nama Oh, file, masih nama kopi file. Sekarang udah IKM, keluar belum? modul aja. Belum, coba di stop Oh, share dulu. belum. Masih nama file belum. Oke, sudah sebentar ya. Oh, ini dia. Sekarang sudah? Belum. Nah, oh belum Udah. juga. Sudah, Bu. Oh, udah ya. Jadi kan kita kalau di kurikulum 2013 kita dengar KI, KD ya, kita dapatkan dari silabus. Nah, kalau CP yang selama ini kita dengar, kita dapati dari ini, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Untuk CP ada di nomor 008 tahun 2022. Nah, CP inilah Bu Ika yang kita dapati dari sini. Jadi ibaratnya seperti silabusnya ya. Nanti kita teman-teman bisa bedah dari sini sesuai tergantung dari Bapak dan Ibu mengajar di kelas berapa. Nah, di sini sudah ada, di sini ada ya bisa dicari dari mulai mata pelajaran agama sampai kesenian. Nah, ini saya skip dulu. Kita sekarang ke masih di sini. Sekarang apakah sudah terlihat Sudah, Bu. ada PowerPoint? Oke, udah ya. Nah, kita di sini langsung saja ya ke pembuatan modul ajar, di mana modul ajar itu kan ada CP, TP, ATP, baru nantinya akan dituangkan dalam modul ajar. Kita akan mengulas lagi sedikit di sini apa sih itu CP. CP itu adalah capaian pembelajaran yang merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Nah, CP ini adalah kompetensi minimum yang harus dicapai oleh peserta didik untuk setiap mata pelajaran. CP ini dirancang dengan mengacu standar kompetensi lulusan dan standar isi. Jika kita analogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, CP ini memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai fase. Dalam mencapai CP, kita perlu membangun kompetensi untuk melakukan perjalanan tersebut agar tiba di tujuan pada waktu yang ditentukan. Tiap satuan pendidikan dipersilahkan untuk mengatur strategi efektif dalam mencapai CP-nya sendiri, sesuai dengan kemampuan dan potensi si peserta didik.
Fase memberikan keleluasaan dan keadilan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahapan perkembangan, kemampuan, minat, konteks, dan kecepatan belajar siswa. Nah, di sini bagaimana sih nantinya kita akan mengurai CP menjadi TP, kemudian akan menjadi ATP. Dari kompetensi, kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan pada peserta didik. Nah, di sini ada konten. Konten ini ilmu pengetahuan atau konsep utama. Cara merumuskan tujuan pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Nah, di alternatif 1 ini merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP yang nanti kita akan pilih. Kemudian alternatif 2-nya merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Alternatif 3-nya merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Karena nanti dalam CP itu ada elemen yang akan kita pilih. Nah, ini adalah contoh ya, contoh alur tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya coba berikan contoh di capaian akhir fase B. Di sini peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan seterusnya. Nah, kemudian di ATP-nya, di ATP Bahasa Indonesia, di sini ada tahap 1 sampai tahap 4. Nah, alur tujuan pembelajaran ini merupakan contoh atau inspirasi. Di sini, guru boleh melakukan modifikasi dan penyesuaian sesuai kebutuhan dengan kondisi sekolah dan karakteristik peserta didik kita masing-masing. Kemudian di sini ada CP Bahasa Indonesia di fase B berdasarkan elemennya. Nah, di sini ada elemen menyimak. Elemen menyimak ini, peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan, informasi, dan media audio teks aural. Nah, ini adalah elemennya menyimak. Nah, kita lihat lagi di sini. Di sini ada ATP fase B. Nah, di sini pada saat nanti pembuatan modul ajar, dijelaskan bahwa elemen yang kita pilih adalah menyimak. CP-nya apa yang sudah kita pilih, kemudian tujuan pembelajaran inilah yang nanti kita kembangkan. Dari CP, peserta didik mampu memahami ide pokok gagasan suatu pesan lisan. Di sini kita buat, bisa kita pecah menjadi beberapa tujuan pembelajaran berdasarkan CP yang kita pilih. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya memahami ide pokok gagasan suatu pesan lisan, kemudian memahami ide pokok, lalu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Nah, dari CP yang kita pilih ini kita bisa pecah lagi dari untuk menjadikan tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada capaian pembelajaran bahasa Indonesia fase B untuk elemen membaca dan memirsa. Karena memang dalam CP, satu CP itu ada beberapa elemen ya. Nah, ini untuk membaca dan memirsanya. Nah, ini disesuaikan lagi seperti tadi. Dari elemen membaca dan memirsa, CP-nya apa yang kita pilih, kita akan tuangkan kepada tujuan pembelajarannya. Nah, hal ini kan memahami dalam TP ini memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari. Ini juga tidak luput dari Wika dan teman-teman. Tetap saja, artinya walaupun kurikulumnya berubah, dalam menentukan tujuan pembelajaran, kita tidak lepas dari kata kerja operasional ya, dalam menentukan eh, kognitifnya itu seberapa, hostnya seperti itu ya, itu tetap ada di dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini untuk elemen, karena elemennya banyak sekali ya, ternyata elemennya ada menyimak tadi. Nah, sekarang elemen berbicara dan mempresentasikan. Nanti ini untuk pembelajaran ke PBL, PJBL kita akan sesuaikan dari CP dan elemen supaya nanti bisa dapat kita masukkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran PBL dan PJBL. Nah ya, ini untuk elemen menulis. Seperti itu. Nah,
Jadi dalam model tahap implementasi ATP fase B, tahap 1 itu memang ada menyimak, ada membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, kemudian ada menulis. Untuk tahap 2-nya ada menyimak, ada membaca dan memirsa juga, berbicara dan mempresentasikan, kemudian ada menulis. Nah, ini untuk tahap 3-nya juga sama ya, cuman memang nanti dibedakan pertemuan berapa nanti yang kita bisa berikan kepada anak-anak. Jadi misalkan di pertemuan pertama bisa diberikan tahap pertama, tahap 1, pertemuan keduanya tahap 2, dan seterusnya. Nah, teman-teman, jadi rencana pembelajaran dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Rencana pembelajaran disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran dan disusun lebih rinci. Nah, dari ATP tidak ditetapkan oleh pemerintah. ATP kita bisa susun sendiri dari CP yang kita bisa tentukan dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Kemudian rencana pembelajaran yang dibuat dapat berbeda-beda. Rencana pembelajaran dapat dirancang dengan memperhatikan berbagai faktor lainnya, termasuk faktor peserta didik yang berbeda, lingkungan sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, dan lain-lain. Nah, dalam pembuatan modul ajar, ini harus kita perhatikan komponen modul ajarnya ya. Penulisan modul ajar bertujuan untuk memandu pendidik melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Komponen dalam modul ajar ditentukan oleh pendidik berdasarkan kebutuhannya. Secara umum, modul ajar memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, identitas penulis modul, kompetensi awal, kita masukkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini kita ketahui kan ada 5 dimensi ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa, kemudian bernalar kritis, gotong royong, dan seterusnya. Kemudian kita juga perlu tuliskan sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan, lalu komponen intinya, tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi, peserta didik, dan pendidik. Kemudian tetap ada lampirannya dalam modul ajar, yaitu lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Tidak semua komponen di atas wajib dicantumkan dalam modul ajar yang dikembangkan oleh pendidik, tapi satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, karena ini tujuannya kita ada dalam perkuliahan PPG, tadi rubrik yang diberikan oleh Bu Ika terkait nanti kita menyusun modul ajar itu kan terdiri dari RPP ya, modul ajar, kemudian ada materi, kemudian ada medianya, media ajar, LKPD, kemudian ada instrumen kisi-kisi, ada rubrik penilaian dan soal evaluasinya. Jadi dalam dalam PPG ini kita nantinya akan coba memasukkan kisi-kisi ya, karena memang selama ini dalam pelatihan-pelatihan yang kita dapatkan baik dari Kementerian pelatihan langsung maupun pelatihan mandiri yang kita lakukan melalui PMM itu memang kita belum pernah diarahkan terkait pembuatan kisi-kisi dalam memberikan evaluasi. Nah, di sini saya coba untuk melihatkan beberapa contoh modul ajar ya. Nah, sudah terlihat Bapak dan Ibu? Nah, ini ada modul ajar pendidikan Pancasila ya. Nah, memang tadi di sini kita ditentukan ada identitas ya, identitas guru. Kemudian ada sekolah, tahun, jenjang sekolah ya, mata pelajaran, fase, kelas berapa, elemennya, nah apa yang kita pilih, bab atau topiknya apa, alokasinya tetap ada di sini 2 kali 35 menit.
Jadi di sini kita cantumkan kompetensi awalnya dan dimasukkan juga profil pelajar Pancasilanya, apa nanti yang akan dipilih oleh kita, apakah bergotong royong. Di sini yang terpilih ada 3 ya, bergotong royong, mandiri, kreatif. Nah, di sini kita masukkan capaian pembelajarannya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah tujuan ada indikator. Nah, ini ada sarana dan prasarana. Target peserta didiknya apa? Kita kan biasanya kalau di kelas itu reguler ya, tipikal reguler. Kita sebutkan dengan kondisi peserta didik kita masing-masing. Jumlah peserta didiknya ada berapa? Kemudian pemahaman bermakna yang kita ingin capai dalam materi ini apa? Nah, di sini ada pendekatan dan model. Ya, nanti mungkin barangkali kalau misalkan untuk memudahkan ya kita buat saja secara detail ya, modelnya apa, pendekatannya apa, metodenya apa, seperti itu. Lalu kegiatan pembelajaran. Di sini seperti biasa ada kegiatan awal ya, tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2013. Ada kegiatan inti, di sini ada fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Nah, ini juga menggunakan video pembelajaran dan apa namanya linknya ditautkan di sini ya. Nah, ini kan guru menampilkan video pembelajaran mengenai Pancasila di depan kelas. Ini kan tipeknya ada, kemudian boleh kita tuliskan di sini. Boleh juga dengan warna tinta yang ini ya, atau tulisannya agak miring biar eh, bisa nampak. Nah, ini untuk fase 2. Fase 3, fase 4. Nah, ini bisa dijadikan 2 kali pertemuan pembelajaran ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kegiatan akhir. Di sini ada refleksi guru, refleksi peserta didik. Nah, di sini ada asesmen dan penilaian. Di sini aspek yang dinilai pengetahuan, bentuk penilaian, asesmen diagnostik, asesmen formatif non-kognitif, asesmen formatif kognitif. Ini di sini instrumen penilaiannya ada kemampuan awal peserta didik, pengamatan saat siswa berdiskusi, soal evaluasi. Nah, memang di sini di kurikulum Merdeka ini soal evaluasi ini kita belum apa ya, artinya eh, tidak selalu selalu terlewat terkait pembuatan kisi-kisi. Cuman tadi kalau saya baca dalam apa namanya rubrik tadi ya baik Kurmer maupun kurikulum 2013 itu kita harus mempunyai eh, kisi-kisi soalnya. Kemudian waktu penilaian. Tetap sama ada remedial dan pengayaan ya. Ini glosarium, daftar pustaka. Nah, ini bahan ajarnya seperti ini. Jadi kurang lebih sebetulnya sama ya seperti kurikulum 2013, hanya saja tadi kita memang dalam penentuan pembelajaran itu kita ada 3 komponen melihat dari CP, TP, dan ATP berdasarkan Baskap kementerian tadi. Lembar evaluasi. Nah, di lembar evaluasi memang terlewat kisi-kisinya tidak kita buat ya. Seperti nanti memang yang kita dalam PPG ini harus membuat kisi-kisinya. Toh memang nggak banyak kan, paling ini hanya 5 soal, tapi kan perlu ada kisi-kisi ya Bu Ika ya. Seperti itu. Nah, ini pengayaannya dibuat, remedialnya, seperti itu. Nih, skor penilaian. Ini asesmen instrumen penilaian ya. Cahaya. Nanti boleh saya share deh ini untuk contoh ya.
Nah, kemudian saya mau coba, ini karena kita masih kurikulum merdeka ya, semuanya sama-sama masih belajar. Nah, ini bentuk simpelnya saya coba mau ulas kembali terkait yang pernah saya buat bersama teman-teman gitu ya. Di sini ada modul ajar untuk kelas 1. Nah, di sini memang gurunya di awal melihat kesiapan belajar siswanya ya, tapi saya rasa ini untuk kebutuhan PPG ya tidak usah lah ya. Nah, yang tetap ada identitas kan ya, tujuan pembelajaran, langkah-langkah. Oh, mana ini bukan ini, maaf. Sebentar. Ini apa ya? Nah, ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini ada eh apa modul ajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Di sini tetap ada identitasnya, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi. Kita bisa pilih berapa yang kira-kira nanti berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita berikan. Tidak perlu semua 6 dimensi kita masukkan, tapi salah satunya sudah boleh. Ini urutan-urutannya, model pembelajarannya. Ini model pembelajarannya memang tidak tertulis ya, tetapi saya mau melihatkan eh, di kegiatan pembelajarannya. Nah, di sini ya, kegiatan pembelajaran, ada pendahuluan. Ini kan langkahnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2013. Tetap ada dalam PBL, persiapan atau orientasi peserta didiknya seperti apa. Ini bisa dituliskan Bapak dan Ibu. Guru membuka pembelajaran dengan memberikan salam sapa. Ini masuknya seperti apa? Guru minta doa peserta didik untuk berdoa, ini religiusnya. Seperti itu. Ini tetap masih ada ya. Dalam guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Itu kan ada dalam PPK-nya ya, nasionalisnya. Tetap hal itu juga tidak bisa kita buang begitu saja dalam kurikulum Merdeka. Nah, di sini juga ada 4C-nya kan. Salah satunya adalah communication pada saat peserta didik dan guru mendengarkan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian mengumpul motivasi ya, persepsi, mengumpulkan informasi mandiri. Nah, di sini memang ada diferensiasi konten ya. Di fase 1 ini, guru mengorientasi peserta didik. Di sini guru menampilkan dan mengajak siswa mengamati bacaan pantun ya, untuk menstimulus siswa pada sebuah permasalahan. Nah, ini kan berarti ada communication, critical thinking-nya. Ini memang perlu Bapak dan Ibu cantumkan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman, kira-kira dalam modul ajaran nanti kita susun untuk kurikulum Merdeka, ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Karena memang kalau kita lihat lagi, kalau kita dalami lagi, ternyata memang dalam pembuatan modul ajar ini eh, masih banyak yang kita adopsi dari kurikulum 2013. Tapi memang dibuat simpelnya, kita tidak terpaku pada KI, KD, seperti itu ya. Nah, CP-nya ini bisa kita pilih mana yang sesuai dalam pembelajaran yang nantinya kita akan berikan kepada kemampuan peserta didik kita. Dari CP itu, barulah kita bisa tentukan tujuan pembelajaran, kemudian indikatornya. Ya, makanya juga sama ya, seperti ini.
Nah, cuman memang kalau dari pelatihan-pelatihan yang kita dapat ini kan memang berbeda dengan tagihan untuk PPG ini ya. Jadi kalau untuk PPG ini kita memang diminta untuk pertama membuat modul ajar, kemudian nanti materi ajarnya apa, medianya apa, LKPD, eh, kisi-kisi, eh, rubrik penilaian dan soal evaluasi. Nah, dari modul ajar yang kita cari tentunya belum ada kisi-kisinya ya, karena memang terlewat Bu Ika. Nggak pernah ada buat kisi-kisi. Tapi karena ini untuk perkuliahan PPG, ada ketentuannya ya, mari kita buat gitu kan. Itu. Kalau yang ini Silahkan itu teman-teman. Bu Arma, ini kalau yang coba Ya, Bu Arma tolong ke itu Bu Arma ke LKPD. KPD. Ini kalau tadi LKPD yang tadi itu Bu Arma, yang apa? Yang merah-merah. Mana ya tadi LKPD? Kalau Nih, LKPD-nya, nah ini LKPD-nya cenderung sama aja ya dengan kurikulum 2013 ya. Jadi 2013. Iya, berarti kalau begini dia PJBL ya. Kalau PBL nanti tinggal iya, menyesuaikan gitu ya. iya, betul. Nanti kan produknya ada ya, PJBL-nya ada. Jadi KPD-nya sama seperti kurikulum 2013. Cuman memang yang kalau misalkan kita mau apa ya, simpelnya untuk terkait kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 ini memang tujuannya kenapa pemerintah memberikan gurunya kebebasan dalam mengajar disesuaikan dari kebutuhan peserta didikan masing-masing. Tetapi memang ada ada CP yang harus kita jadikan pedoman seperti itu. Jadi memang disesuaikan bagaimana kemampuan murid kita di kelas. Nah, itulah kita di sini diminta mengembangkan. Kalau misalkan di kurikulum 2013 itu kan memang kita sudah dapatkan dari buku kurikulum 2013 ya, buku tema itu sudah ada sudah ada langkah-langkah pembelajaran. Tapi kalau dalam kurikulum Merdeka ini memang gurunya memang harus kreatif mencari mencari materinya apa gitu ya. LKPD-nya mengembangkan sendiri seperti itu, Bu Ika. Walaupun memang dalam PPG ini kan kurikulum 2013 juga diminta ya mencari jangan sampai plek, lepas dari buku tema yang ada gitu kan. Nah, teman-teman silahkan. Ada yang ingin ditanyakan tidak terkait kurikulum Merdeka? Bu Neni, ya silahkan Bu Neni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arma atas kesempatannya kepada saya. Saya ingin menanyakan, jadi sebenarnya intinya kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu sebenarnya sama ya, cuman hanya penggantian nama ya. Jadi kayak misalnya CP itu sebenarnya KI dan KD. Kemudian kayak tadi saya lihat silabus itu sama dengan ATP ya, alur tujuan Iya, pembelajaran. pembelajaran. Kemudian kayak KI apa sama dengan kayak capaian pembelajaran sebenarnya acuannya bisa saya sama dengan kayak kurikulum 2013 ya Bu Arma ya. Iya, iya. Jadi memang kalau misalkan dikatakan Bu, ini ternyata sama ya Bu, CP dengan KIKD. Eh, ada juga yang berpendapat itu tidak bisa disamakan. Tapi kita mau ambil garis ininya aja ya, karena kan kita memang hmm, kurikulum ini kan kita mau nggak mau harus bisa ya mencoba gitu kan ya. Akhirnya kalau saya lihat lebih dalam lagi dan terlibat dalam PPG ini, kalau saya lihat memang sebetulnya kita juga nggak bisa langsung apa namanya nyebrang begitu aja dari kurikulum kurikulum 2013 tetap masih ada garisnya gitu kan ya kalau saya lihat gitu kan ya bahkan malah ada hal-hal yang hilang gitu dari karena kalau kita kan selama ini barangkali Bu Neni ya untuk mengenali kurikulum Merdeka ini CP ATP gitu kan ya dilihat dari fasenya elemennya apa cuman kok selama selama berjalannya kurikulum Merdeka ini udah tahun kedua kok kita nggak diorientasi pada model pembelajarannya ya ternyata memang
tidak terbatasi oleh itu, tetapi ternyata kalau kita sadari sebetulnya di dalam itu sudah ada di dalam CP, ATP itu ya itu sudah ada ya Bu Neni. Makanya kalau nanti sekarang diminta tagihan untuk eh, TPG ini kurikulum merdeka bisa menggunakan PBL dan PJBL dan saya rasa itu bisa dan tidak seperti memaksakan. Memang kalau kita lihat dalam langkah-langkah pembelajaran CP yang kita pilih itu kan sudah ada ya Bu Neni. Jadi memang ya itu untuk kalau saya bilang sama, itu untuk konsumsi pribadi saja karena memang ke setiap pelatihan-pelatihan itu dinyatakan bahwa itu tidak sama, tidak bisa disamakan. Jadi dibuang istilah-istilah kalau CP itu sama dengan KIKD itu di ini ya udahlah, artinya kan kita di sini hanya mengikuti sistem ya seperti itu Bu Neni. Tapi untuk mudahnya memahami ya sebetulnya seperti itu gitu Bu Neni. Jadi udah punya gambaran ya Bu Neni ya, Sedikit. Kemudian sedikit. untuk apa sedikit ini ya udah agak paham. Bu Arma ini lagi Bu Arma apa untuk apa namanya tahapan-tahapan untuk pembuatan RPP, bahan ajar, kemudian media, LKPD, kisi-kisi sebagainya itu sebenarnya hampir sama. Jadi saya bisa ngelihat di kurikulum 2013 kan ya Bu Arma ya? Bisa, bisa. Kita untuk apa ya? Artinya kan kita biar ada pedomannya gitu kan ya. Ya, Bisa melihat temannya dari itu. kurikulum. Hanya itu aja. Tapi memang unsur materinya kan berbeda. Kalau di kurikulum 2013 itu kan tema gitu kan. Kalau ini kan kita memang mata pelajaran, tapi materinya apa yang kita pilih berdasarkan CP tadi seperti itu. Ya, terima kasih Bu Arma atas penjelasannya. Jadi sertifikat PPG, grup penggerak.